warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar ya? Kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita dengan membacakan doa. Ya, pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang PLBJ kelas 3 bab 10 tentang komuter lain. Di DKI Jakarta terdapat banyak transportasi massal, mulai dari angkot, Transjakarta, hingga kereta rel listrik atau KRL komuter lain. Warga Jakarta dan sekitarnya, mana yang tidak kenal kereta listrik atau KRL komuter lain? Komuter lain menjadi alat transportasi massal yang selalu diandalkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Keunggulan komuter lain adalah relatif terukur dibanding yang lain, tarif murah, kecepatan, dan pelayanan yang baik, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan komuter lain. Mengenal moda transportasi komuter lain. Komuter lain merupakan salah satu jenis alat transportasi umum yang ada di kota-kota besar. Contohnya Jakarta. Komuter lain pada saat pertama kali beroperasi dikenal masyarakat dengan sebutan KRL Jabodetabek, kereta listrik yang melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Komuter lain merupakan layanan transportasi kereta berbahan bakar listrik dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Dalam satu rangkaian komuter terdapat 8 sampai maksimal 12 gerbong kereta. Satu gerbong komuter didesain untuk dapat memuat puluhan penumpang. Dalam sekali angkut, satu rangkaian komuter dapat membawa ratusan penumpang ke berbagai tujuan. Komuter lain disebut juga sebagai moda transportasi massal, yaitu angkutan umum yang mampu mengangkut sangat banyak penumpang sekaligus dalam satu kali perjalanan. Di zaman modern ini, komuter lain menjadi idola sebagian besar orang yang beraktivitas di kota-kota besar. Hal ini dikarenakan komuter lain memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat transportasi massal lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Menghemat waktu tempuh perjalanan. Akses jalan komuter yang bebas hambatan membuat penumpang lebih cepat sampai tujuan. 2. Biaya tiket yang murah dan terjangkau dibandingkan jenis transportasi lainnya. 3. Terhindar dari kemacetan di jalan raya karena komuter memiliki jalur sendiri berupa rel listrik yang tidak bisa digunakan oleh kendaraan lain. 4. Fasilitas penumpang yang semakin lengkap dan mudah membuat penumpang nyaman di perjalanan. Komuter lain berbeda dengan kereta api jarak jauh. Komuter lain merupakan moda transportasi penghubung antar kota besar dengan rute tempuh yang relatif tidak sepanjang kereta api jarak jauh. Komuter lain tidak terdapat nomor tempat duduk seperti kereta jarak jauh. Siapapun bebas naik komuter dari stasiun manapun dan duduk di gerbong manapun. Untuk dapat naik kereta komuter, caranya sangat mudah. Tidak perlu memesan tiket jauh-jauh hari seperti kereta jarak jauh. Cukup datang langsung ke stasiun yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Cikarang. Kemudian belilah tiket sesuai dengan stasiun yang dituju dan tunggulah kereta komuter tiba di peron yang tepat. Membeli tiket komuter lain masa kini pun sangat mudah. PT Komuter terus menambah dan memperbaiki fasilitas yang terdapat di komuter lain, sehingga penumpang tidak lagi perlu menghabiskan waktu lama, baik sejak membeli tiket hingga sampai tujuan. B. Fasilitas dalam komuter lain. Komuter lain kini semakin banyak diminati oleh calon penumpang. Salah satu sebabnya karena komuter lain telah mengalami banyak perubahan dan terus berupaya melakukan perbaikan, baik dari segi pelayanan di perjalanan maupun dari segi fasilitas. Penumpang kereta komuter di masa kini dapat semakin mudah dan nyaman menggunakan transportasi ini dikarenakan semakin beragamnya fasilitas yang disediakan. Berikut ini adalah beberapa fasilitas yang terdapat dalam kereta komuter lain. 1. Fasilitas di dalam kereta komuter lain. A.
Tempat duduk prioritas. Tempat duduk prioritas merupakan fasilitas yang disediakan khusus bagi penumpang dengan kategori tertentu seperti lansia, ibu hamil, ibu membawa balita, ataupun penumpang dengan keterbatasan fisik tertentu seperti pengguna kursi roda, tunanetra, orang sakit, dan sebagainya. Tempat duduk ini terletak di setiap ujung gerbong. Biasanya, warna tempat duduk prioritas dibedakan dengan tempat duduk penumpang umum. Selain itu, di dekat tempat duduk diberi simbol peringatan bahwa tempat duduk tersebut hanya boleh diisi oleh mereka yang termasuk ke dalam kelompok prioritas saja. Selain di dalam gerbong, tempat duduk prioritas ini juga tersedia di stasiun. B. Kereta khusus wanita (KKW). Kereta khusus wanita (KKW) adalah fasilitas khusus yang disediakan pihak komuter lain hanya untuk diisi penumpang wanita. Fasilitas ini disediakan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang wanita dari bahaya pelecehan ataupun kekerasan di gerbong umum. Gerbong KKW biasanya terletak pada kereta pertama dan kereta terakhir di setiap rangkaian komuter lain. Di setiap gerbong KKW biasanya terdapat petugas keamanan yang berjaga untuk memastikan tidak ada penumpang pria dewasa yang berada di gerbong tersebut. C. Peta rute perjalanan. Peta rute perjalanan merupakan fasilitas yang disediakan agar penumpang dapat mengetahui rute tempuh yang paling tepat untuk mencapai stasiun tujuan. Peta rute perjalanan komuter lain biasanya berada di atas pintu otomatis agar mudah terlihat penumpang yang akan naik maupun turun. D. Pintu otomatis. Pintu otomatis merupakan pintu dengan sensor khusus yang dikendalikan oleh saklar di ruang masinis untuk menjaga agar kereta tidak berjalan sebelum pintu tertutup dengan sempurna. Pintu otomatis bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang selama di perjalanan. E. Pendingin udara. Salah satu bentuk peningkatan dan perbaikan layanan yang dilakukan pihak komuter lain untuk meningkatkan kenyamanan penumpang adalah dengan memasang air conditioner atau AC pada setiap gerbong kereta. Kini kita tidak perlu lagi membuka jendela karena hanya untuk sekedar mendapatkan hawa sejuk. Selain sejuk, perjalanan juga menjadi lebih aman karena terhindar dari resiko tertimpa lemparan benda asing jika jendela kereta terbuka selama perjalanan. F. Petugas keamanan dalam atau PKD. Petugas keamanan dalam (PKD) merupakan salah satu fasilitas yang disediakan komuter lain untuk mengawasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan penumpang karena kereta komuter. Salah satu tugas PKD yang sering kita temui yaitu membantu para penumpang kursi prioritas untuk mendapatkan haknya menuju peron dengan aman, menaiki kereta hingga memastikan penumpang prioritas mendapatkan tempat duduk, serta menangani jika terjadi tindak kriminalitas, baik di atas kereta maupun di stasiun. Selanjutnya, 2. Fasilitas di stasiun komuter lain. A. Pewara atau announcer. Fasilitas ini disediakan di setiap stasiun persinggahan komuter lain untuk membantu penumpang mengetahui jadwal kedatangan kereta berikutnya, posisi singgah kereta terkini maupun letak peron tempat berhentinya kereta. Pewara dapat berupa pengumuman melalui pengeras suara maupun melalui running text atau teks berjalan yang berada di atas peron. Petugas pelayanan komuter lain (PPK). PPK merupakan petugas di stasiun bertugas memberi info seputar perjalanan kereta komuter, membantu masinis atau kru kereta bila terjadi kendala keberangkatan, membantu mengamankan jalur singgah kereta hingga membantu penumpang melakukan proses tapping tiket elektronik.
C. Mesin tiket otomatis atau vending machine. Vending machine merupakan mesin penjual tiket otomatis dengan layar sentuh. Selain untuk memfasilitasi calon penumpang membeli tiket secara mandiri, mesin ini juga dapat digunakan untuk melakukan penukaran tiket dengan uang jaminan bagi pembeli tiket harian berjamin. Cara menggunakan mesin ini sangat mudah. Cukup tekan jenis tiket yang diinginkan, kemudian tekan nama stasiun yang dituju. Kemudian kita akan diminta memasukkan sejumlah uang yang sesuai dengan biaya perjalanan. Kemudian, setelah uang diterima mesin akan mengeluarkan tiket perjalanan kita. Sebaiknya sediakan uang pas dan masih dalam kondisi layak, atau tidak sobek, terlipat, ataupun basah untuk memudahkan menggunakan mesin ini. D. Tiket elektronik atau e-ticketing. E-ticketing atau tiket elektronik merupakan tiket yang harus kita miliki jika ingin bepergian menaiki komuter lain. Tiket ini merupakan fasilitas baru yang disediakan sebagai pengganti tiket kertas yang pernah digunakan pada masa KRL Jabodetabek. Tiket ini harus ditempel ke mesin otomatis di pintu masuk dan keluar peron yang sesuai dengan tujuan yang kita pesan. Jika perjalanan kita melebihi stasiun tujuan awal, maka kita akan dikenakan sanksi berupa denda kelebihan biaya perjalanan. Pastikan untuk naik dan turun di stasiun yang sesuai dengan yang kita pesan. Ada dua jenis tiket yang dapat kita gunakan, yaitu tiket harian berjamin THB yang digunakan untuk perjalanan 1 hari dan kartu multitrip atau KMT yang dapat digunakan berkali-kali sesuai jumlah saldo yang tersisa di kartu. Selain dua kartu tersebut, kita juga dapat menggunakan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank. Contohnya kartu flash yang dikeluarkan oleh Bank BCA, kartu e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dan banyak lagi. Lift terowongan, penyeberangan, dan tangga jalan. Fasilitas ini merupakan fasilitas penunjang yang disediakan guna mempermudah dan memberi rasa aman dan nyaman kepada penumpang untuk dapat mencapai peron tunggu tanpa hambatan. Fasilitas ini tergolong baru dan belum tersedia di semua stasiun singgah komuter lain. Terowongan penyeberang dan tangga berjalan disediakan untuk seluruh penumpang, sementara fasilitas lift hanya diperuntukkan untuk penumpang yang berada pada kategori prioritas seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu membawa anak di bawah 10 tahun. Selanjutnya, yang C, tahapan menggunakan komuter lain. Sebelum memutuskan bepergian menggunakan kereta komuter, kita harus mengetahui tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk menaiki komuter lain. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu serta agar perjalanan kita ataupun orang lain tidak terhambat. Berikut ini beberapa tahapan yang harus kita lakukan jika ingin bepergian menggunakan kereta komuter. 1. Pahamilah rute perjalanan yang harus kita tempuh untuk mencapai stasiun tujuan. Misalnya, apakah stasiun yang kita tuju hanya perlu menempuh satu rute saja, ataukah harus transit atau berpindah peron ke rute lain? 2. Siapkan tiket kereta komuter. Tiket kereta komuter yang berlaku adalah tiket yang berupa berikut ini. A. THB. Jenis tiket ini digunakan hanya untuk satu kali perjalanan, baik perjalanan berangkat saja, pulang saja, atau dapat pula perjalanan pergi pulang atau PP. THB tidak didapatkan dengan cara membeli langsung di mesin tiket otomatis atau vending machine yang berada di stasiun dengan cara memasukkan uang kertas ke dalam mesin dan ditukar dengan keluarnya tiket perjalanan dari mesin. Harga THB biasanya lebih mahal dari harga aslinya menuju stasiun tujuan karena adanya uang jaminan. Uang jaminan tiket dapat diambil kembali setelah kita selesai melakukan perjalanan dengan cara melakukan penukaran THB setelah tiba di stasiun tujuan. B. Kartu multitrip.
KMT. Jenis tiket ini berisi saldo uang yang dapat digunakan untuk beberapa kali perjalanan sesuai dengan jumlah saldo yang masih ada di dalamnya. Jika saldo pada KMT habis atau tidak mencukupi, penumpang dapat mengisi ulang saldo KMT di stasiun. Membeli tiket KMT jauh lebih praktis dibandingkan menggunakan THB, karena kita tidak perlu mengantri kembali untuk membeli tiket jika ingin menaiki komuter. Cukup langsung tempelkan KMT di pintu masuk selama saldo masih mencukupi. Akan tetapi, jika kita tidak rutin atau hanya sesekali menggunakan kereta komuter, disarankan membeli jenis tiket THB saja. C. Kartu prabayar. Jenis tiket ini sama dengan KMT, hanya saja kartu bank dan e-money ini dikeluarkan oleh bank, bukan oleh PT KCI seperti halnya THB dan KMT. Cara pemakaiannya pun sama dengan KMT. Manfaat menggunakan kartu bank dan diantaranya, kartu dapat diisi ulang serta dicek saldonya dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu di stasiun mengantri membeli melalui vending machine, melainkan dapat pula diisi di minimarket, ATM, bahkan dapat dilakukan melalui telepon seluler saja. 3. Lakukan proses tap-in, yaitu dengan cara menempelkan tiket elektronik pada mesin pembaca tiket otomatis yang terdapat di pintu masuk peron. Setelah pintu penghalang terbuka, segeralah masuk ke peron atau jalur tunggu kereta komuter. Tunggulah kereta komuter tiba di belakang garis aman agar terhindar dari resiko terjatuh ke rel kereta. Hindari berdesakan dan saling mendorong untuk menjaga keselamatan diri. 4. Masuklah dengan tertib ke dalam gerbong. Dahulukan penumpang turun dengan cara menyisakan jalur kosong di tengah antrian tunggu. 5. Perhatikan pemberitahuan dari pewara atau announcer kereta dan turunlah di stasiun yang sesuai dengan tujuan. Jika harus transit atau berpindah kereta, pastikan turun di stasiun transit yang tepat. 6. Lakukan proses tap out, yaitu dengan cara menempelkan tiket elektronik pada mesin pembaca tiket otomatis yang terdapat di pintu keluar peron. Setelah pintu penghalang terbuka, segeralah keluar. Selanjutnya, larangan dan tata tertib di dalam komuter lain. Agar perjalanan kita menggunakan kereta komuter menjadi lancar dan aman, kita perlu mengetahui mengenai larangan dan tata tertib yang wajib kita patuhi selama berada di dalam rangkaian kereta komuter. Larangan tersebut biasanya ditempel di beberapa sudut penting kereta dalam bentuk simbol, dapat juga ditampilkan di layar LCD, dan seringkali diumumkan kembali oleh pewara melalui pengeras suara yang terdapat di dalam gerbong. Berikut adalah beberapa larangan yang harus kita patuhi sebagai berikut. 1. Dilarang duduk di lantai dan menggunakan kursi lipat. 2. Dilarang membuang sampah sembarangan. 3. Dilarang berjualan. 4. Dilarang membawa hewan peliharaan. 5. Dilarang makan dan minum. 6. Dilarang membawa benda berbau tajam dan menyengat. 7. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api tanpa izin. 8. Dilarang membawa benda yang mudah terbakar. 9. Dilarang membawa benda berdimensi besar. 10. Dilarang merokok. 11. Dilarang mengamen. 12. Dilarang mengganjal pintu otomatis. 13. Dilarang bersandar di pintu otomatis. 14. Dilarang berada di kereta khusus wanita KKW bagi penumpang pria dewasa. Selain itu, beberapa tata tertib yang harus kita patuhi selama berada di lingkungan stasiun yaitu sebagai berikut. 1. Mengantrilah dengan tertib pada saat membeli tiket, melakukan proses penempelan tiket di pintu masuk dan keluar peron, serta pada saat hendak masuk gerbong. 2. Saat menunggu kereta tiba, berdirilah di belakang garis kuning. Berdiri terlalu dekat dengan bibir peron dapat membahayakan diri. 3. Jangan berdesakan ketika menunggu atau ketika mengantri menaiki gerbong. Dahulukan penumpang yang akan turun dengan cara menyisakan jalur kosong di tengah antrian.
4. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. 5. Dilarang merokok di lingkungan stasiun demi kenyamanan penumpang lain. 6. Tidak memaksakan diri menaiki kereta komuter jika gerbong sudah penuh oleh penumpang. Selanjutnya, kalian kerjakan soal latihan. Soal latihan yang harus dikerjakan ada pada buku paket PLPJ kelas 3 halaman 125 dan 126 bagian A dan bagian B. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.